Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya mereview suatu SSD NVMe yang ada di sini. Ya pasti kalian tahu lah dari segi judulnya. Sebagai contoh, adiknya yang ada di sini yang serinya adalah K250, dan juga barangnya di sini masih terbungkus. Sebenarnya udah saya buka sih, tapi saya lapisi lagi aja karena saya itu membeli sendiri untuk yang ini. Banyak orang yang request lah untuk mereview serinya adalah Kio Ultimate K250. Sebagai contoh yang ada di sini untuk pembeliannya atau invoice-nya lah, ini ya gambarannya. Saya membeli sendiri, dan juga jangan lupa membeli untuk Kio personel, sehingga ada logonya di bagian atas pojok di heatsink-nya, ada 2 huruf lah supaya lebih bagus untuk penampilannya. Dan juga di sini untuk barangnya saya buka dulu aja, nggak usah berlama-lama ya, karena emang baru saya bungkus lagi. Karena sebelumnya sudah saya buka untuk mengecek apakah sesuai atau tidak. Dan di sini penampakannya sama lah seperti yang 350, seperti contoh yang ada di sini. Kalau yang ini sudah saya review di video sebelumnya, tapi kalau yang ini yang di bawahnya 250 akan saya review saat ini. Pengujiannya seperti biasa lah, dari segi pengujian booting Windows-nya, suhu, transfer file, stabil atau tidak, dan juga membaca ataupun menulisnya sesuai atau tidak yang ada di sini. Untuk yang ini dia itu dibanderol di harga 325.000 untuk yang 256 GB. Ini yang 256 GB ya, bukan yang 1 tera maupun 512. Kalau yang 128 GB yang paling murah di 230.000. Kalau yang paling tinggi di 1 tera di 830.000. Saya kasih gambaran di sini lah untuk harga-harganya semua. Dan apakah worth it atau tidak di harganya? Terbilang bagus sih. Jarang-jarang ada untuk harga segitu. Dia tuh ada free heatsink, seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya apakah worth it atau tidak, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut, dari segi penampakan boxnya, dia itu bagus, sangat simpel sekali, Kio Ultimate K250. Dan di bagian belakang sini dia ada tulisan 3D Nance dan juga DIY heatsink, garansinya 5 tahun, kurang lebihnya seperti itu. Nanti saya akan jelaskan aja spesifikasi yang ada di websitenya lebih komplit. Dan kita buka dulu yang ada di sini, dan dia tuh udah free gantungan kunci, ya lumayan ya, Kio personal. Jarang-jarang juga ada sih yang dimana SSD NVMe di harga segini udah free ini ya, gantungan kunci, dan juga ada tulisan Kio atau terima kasih lah, tanda terima kasih pembelian. Bagus banget, saya kasih di sini dulu aja. Dan juga penampakannya ada di sini untuk SSD NVMe-nya, ini ya, sangat menarik sekali. Tuh, bereskan dulu, aku kasih di bagian sini. Nih. Dan di sini untuk penampakannya ini tuh saya request di huruf GG. Seperti contoh yang ada di sini ada tulisan GG-nya. Saya ambil dulu ya. Nih, ada tulisan GG-nya di sini. Dengan daur request saja, harganya cuma 100 rupiah aja. Jarang-jarang banget sih di brand-brand lain, yang dimana di brand-brand tinggi maupun di brand-brand yang biasa, dia itu ada seperti ini untuk fitur maupun jasanya lah, jasa menulis huruf di bagian atas ini supaya lebih menarik. Dan juga ada tambahan ini, aku ambil dulu ya, bentar. Nih, di sini NVMe-nya udah free baut juga di bagian belakang sini. Ini tuh ada baut M.2 NVMe di harga sekitar 2000-an lah untuk yang ada di sini, jadinya lebih menghemat, murah. Tapi kebanyakan di mubu kalian dia udah ada free-nya. Jadi ini buat simpanan aja lah, tapi juga bagus banget udah dikasih free-nya. Dan di sini penampakan SSD NVMe Kio Ultimate K250, yang dimana tersebut terdapat SSD controller, serinya adalah Silicon Motion. Saya bacakan aja, serinya adalah SM2263XT. Di harga murah ada SSD controllernya, dan dia juga bagus sih, dari mereknya Silicon Motion. Kalau di RAM dia tidak ada, maupun di RAM flash, cuma SSD controller aja. Di bagian sini dia itu cuma seperti ini, dan juga ada stiker hologram di bagian belakangnya, serta ada tulisan up to-nya membaca di 2000 Mbps dan juga menulisnya di 1600 Mbps. Dan juga ada serial number di bagian belakang yang ada di sini. Sangat simpel sekali. Dan kalau kita lihat di websitenya, itu beda-beda ya di setiap storage-nya. Dari segi kecepatan di 128 GB sampai di 1 tera. Kalau di sini kan tulisannya dia itu up to sampai 2000 untuk membacanya, sedangkan di websitenya saya cek di sini dia itu sampai di 1600 saja untuk membacanya. Tapi kita akan cek aja apakah sesuai yang ada di sini atau sesuai yang ada di websitenya untuk yang ini. Kio Ultimate K250. Dan juga TPW yang dia itu beda-beda, dari 1 TB sampai ke 740 TB. Kalau yang 256 GB yang saya pegang ini di 190 TB, terbilang tinggi untuk yang ini.
karena di atas 100 terabit. Kalau brand-brand yang lainnya biasanya tersebut di 50 sampai di 60 terabit ya, tapi kalau yang ini di atas 100 terabit, jadinya sangat aman untuk jangka panjang. Serta MTBF-nya di 1 juta jam, untuk yang ini terbilang standar ya, 1 juta jam, kebanyakan tersebut standarnya di 1,5 juta jam, dan juga suhunya sampai di 85 derajat. Tapi kita akan cek aja nanti apakah dingin atau tidak memakai heatsink tambahan yang ada di sini. Meskipun ini tipis, tapi ini terbilang agak tebal lah daripada di brand yang lainnya. Kalau saya pasangkan di sini, kayak gini untuk penampakannya ya, terbilang sangat menarik sekali. Kalau misalnya membukanya tidak ada heatsink tambahan, jadi untuk memakai ini sudah lebih dari cukup lah. Seperti contoh yang ada di sini, apakah suhunya dingin atau tidak kalau memakai seperti ini. Kita akan tes saja nanti habis ini di reviewnya. Dari segi suhu minimal dan juga maksimal, kurang lebihnya seperti itu, dan juga garansinya 5 tahun dari Kyo Indonesia resmi. Jadinya aman lah. Untuk fitur yang lainnya, untuk yang ada di sini, dia itu menggunakan 3D NAND flash dan juga LDPC ECC. Yang dimana artinya LDPC, Low Density Parity Check, dan juga ECC-nya Error Correcting Code. Jadinya aman untuk yang ini, ada fiturnya tersebut, serta ada E2E Data Protection dan juga Red Engine. Suatu brand datang baru di Indonesia dengan banyak fiturnya, apalagi harganya murah, apakah worth it atau tidak. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Kita lanjutkan saja untuk mereview SSD yang ada di sini, Kyo Ultimate K250. Lanjut ke reviewnya, yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Kyo Ultimate K250. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 16 detik, terbilang cepat. Kalau yang ini standarnya NVMe di 15 detik, tapi kalau yang ini masih nggak masalah, terpaut 1 detik, dan juga terbilang ini cepat. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama, Kyo Ultimate K250. Lanjut ke HDD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, dan juga suhunya. Untuk yang ini, dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect. Serta suhunya dia itu mendapatkan di 34 derajat untuk minimalnya, terbilang dingin, dan juga maksimal yang mendapatkan di 60 derajat. Terbilang masih aman juga di bawah 70 derajat, menggunakan heatsink tambahan dari segi SSD NVMe Kyo. Lanjut ke informasinya. Untuk yang ini dia itu ada fitur 3D NAND flash, serta LDPC, ECC atau Error Checking Correction, serta E2E Data, End-to-End Data Protection, dan juga ada SSD controllernya menggunakan Silicon Motion, serinya adalah SM2263XT, dan juga TBW-nya terbilang tinggi di 190 terabit untuk kalangan 256 GB. Berbeda-beda tiap storage-nya, dan juga MTBF-nya di 1 juta jam. Dan yang terakhir tidak ada DRAM untuk yang ini. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Kyo Ultimate K250. Untuk yang ini membacanya mendapatkan di 2047 dan juga menulisnya mendapatkan di 1644. Dan jika kita bandingkan, ada dua perbandingan di stiker serta ada di websitenya. Kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua dari kedua perbandingannya. Jadi intinya dia itu lebih sesuai seperti yang ada di stiker di balik SSD NVMe, seperti contoh yang ada di sini. Up-to-nya 2000/1600. Dan juga yang ini data realnya, dia itu sesuai, melebihi semua sedikit lah, di 40-an. Lanjut ke pengujian transfer file, yang dimana ini saya menggunakan SSD NVMe Kingston Gen 4 sebagai perbandingannya, dan juga file game di 56 GB dalam bentuk RAR. Yang pertama dari segi NVMe Kingston ke NVMe Kyo dulu. Awalannya, mulai dari 1,5 GB per second, lalu dia itu stabil sampai selesai, tanpa ada naik turun sama sekali. Jadinya dia itu stabil dari awal sampai akhir, terbilang bagus untuk yang ini. Dan jika lo dibalik dari NVMe Kyo K250 ke Kingston Gen 4, awalannya mulai dari 1,5 GB per second, dia itu stabil sampai di proses 86%. Dan setelah itu dia tuh mulai turun perlahan ke 300-500 MB per second, stabil sampai selesai. Untuk yang ini bisa dibilang masih stabil lah, karena dari segi rata-ratanya dia tuh stabil di 1% sampai di 86%. Sesudahnya dia tuh kurang stabil di 300-500 MB per second.
jadinya masih bagus untuk yang ini jika kita bandingkan dari kedua pengujian tersebut. Lanjut ke kesimpulannya, rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen. Di harga murah, banyak fiturnya juga, udah ada SSD controllernya juga menggunakan Silicon Motion. Untuk keunggulan yang lainnya, seperti contoh booting Windows yang cepat, membaca menulisnya dia itu sesuai, suhunya terbilang dingin masih di bawah 70 derajat di maksimalnya, dan juga ada free heatsink tambahan. Untuk yang serinya ini, dan juga bisa di custom hurufnya. Dan apalagi transfer filenya tersebut dia itu stabil, menggunakan fitur 3D NAND Flash, LDPC ECC, E2E data, dan juga TBW-nya terbilang tinggi di 190 TB di kalangan 256 GB. Dan yang terakhir garansinya 5 tahun dari Kio Indonesia, jadinya aman untuk yang ini. Kekurangannya cuma di DRAM-nya aja, ini masih nggak masalah sih, karena harga yang murah terjangkau, ini masih wajar, tidak ada DRAM. Yang penting dia itu ada SSD controller supaya lebih stabil. Kurang lebih yang seperti itu. Dan jika kalian berminat silahkan belajar, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Dari 128GB sampai di 1TB untuk Kio Ultimate K250. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review power PC seperti CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.